Mari kita serukan nama Yahweh, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, kuasa penguasa roh-roh di udara, kalian harus dengar. Yahweh Elohim kita, Dia Echad, bukan hanya di Israel, tetapi di Indonesia dan bahkan di Ambarawa serta di seluruh dunia. Yahweh Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak untuk dipuji dan disembah. Itulah sebabnya saat ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Kami telah memuji-muji Engkau ya Tuhan, dan sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar dari live streaming di rumah masing-masing. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu, setelah membaca flyer yang saya bagikan, maka pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Kitab Dongeng. Itu dalam tanda tanya, artinya apakah benar kitab kita ini adalah kitab dongeng belaka. Kenapa saya membahas ini? Karena ada satu video yang masuk ke WA saya seperti ini. Yesus dibaptis Yohanes, oke? Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu engkau baptis." Ini perkataan Yohanes ya. Nah, dan engkau yang datang kepadaku, jawab Yesus. Katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti. Sesudah dibaptis, kan cerita ini, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka.
Dari mana Matius tahu langit terbuka sementara Matius nggak ada di situ? Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Dari mana Matius tahu Yesus melihat roh Allah seperti burung merpati? Sementara kalimat seperti ini tidak tertuliskan di kitab Markus dan juga Petrus yang merupakan muridnya Yesus. Oke, lalu terdengar suara dari sorga katanya lagi. Dari mana Matius tahu itu suara dari surga? Sementara Matius tidak ada di situ dan Yesus sendiri tidak pernah mengklarifikasi, gitu loh, mengkonfirmasi suara itu adalah suara dari surga, mengatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Sementara dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan suara Bapa itu tidak terdengar. Yang muncul pertanyaan, dari manalah Matius tahu cerita hayalan ini? Dari mana Matius tahu cerita hayalan ini? Dari mana? Ya, jadi menurut orang tadi, kitab kita itu kitab apa? Hayalan. Saya ulang sekali lagi ya, supaya bisa lebih jelas, perhatikan dengan baik, nanti saya akan jawab kata per kata. Coba diulang sekali lagi. Yesus dibaptis Yohanes, oke? Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Aku yang perlu engkau baptis." Ini perkataan Yohanes ya. Nah, dan engkau yang datang kepadaku, jawab Yesus. Katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti. Sesudah dibaptis, kan cerita ini, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dari mana Matius tahu langit terbuka sementara Matius nggak ada di situ? Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Dari mana Matius tahu Yesus melihat roh Allah seperti burung merpati? Sementara kalimat seperti ini tidak tertuliskan di kitab Markus dan juga Petrus yang merupakan muridnya Yesus. Oke, lalu terdengar suara dari sorga katanya lagi. Dari mana Matius tahu itu suara dari surga? Sementara Matius tidak ada di situ dan Yesus sendiri tidak pernah mengklarifikasi, gitu loh, mengkonfirmasi suara itu adalah suara dari surga, mengatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Sementara dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan suara Bapa itu tidak terdengar. Yang muncul pertanyaan, dari manalah Matius tahu cerita hayalan ini? Dari mana Matius tahu cerita hayalan ini? Dari mana? Ya, Bapak Ibu, kita perlu menjawab pertanyaan tadi. Ya, kenapa kita harus menjawab? 1 Kepa 3 ayat yang ke-15 katakan, tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim di dalam hatimu dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu firman mengenai pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Orang yang bertanya tadi mengatakan bahwa bagaimana mungkin Matai atau Matius yang tidak ada di tempat pada saat itu. Nah, pertanyaannya, kenapa dia mengatakan Matai bukan saksi hidup? Seolah-olah tidak ada di tempat pada saat itu. Saya mulai mencoba mengingat buku-buku teologi saya membuka-buka kembali pelajaran yang pernah saya terima, saya akan bacakan untuk saudara. Nanti perhatikan dengan baik. Injil Matai, tradisi gereja mula-mula, misalnya kesaksian dari Papias dan Hierapolis dari Irianus, menyatakan bahwa penulisnya adalah Matai, mantan pemungut cukai yang menjadi salah satu dari 12 murid Yesua. Jadi yang menulis siapa? Matius. Jika tradisi ini benar, maka Matai adalah saksi hidup langsung dari banyak peristiwa yang ia tulis. Namun, nah ini,
Banyak sarjana modern berpendapat Injil ini ditulis beberapa dekade setelah pelayanan Yesua. Ditulis tahun 70 sampai 90 Masehi. Dan mungkin memakai sumber lain seperti Injil Markus. Kesimpulannya, menurut tradisi gereja, ya ditulis oleh Rasul Matius. Artinya sebagai saksi hidup, saksi mata. Namun menurut sebagian penelitian modern, kemungkinan ditulis oleh komunitas murid Matius. Nanti saya akan terangkan. Yang kedua, Injil Markus. Tradisi menyebut penulisnya adalah Yohanes Markus. Markus ini memang disebut Yohanes juga, yaitu rekan sepelayanan Kepa atau Petrus. Ditulis tahun 60 sampai 70 Masehi, sekitar itu. Papias menyatakan bahwa Markus menuliskan pengajaran Kepa atau Petrus secara akurat. Artinya Markus sendiri bukan rasul dan bukan saksi utama dari semua peristiwa, tetapi ia mencatat kesaksian Kepa atau Petrus. Jadi kesimpulannya bukan saksi utama, tetapi bersumber dari saksi mata Kepa atau Petrus. Yang ketiga, Injil Lukas. Penulisnya diyakini adalah Lukas, seorang tabib dan rekan seperjalanan Rabi Saul atau Rasul Paulus. Ditulis tahun 70 sampai 90 Masehi. Di bagian awal Injil, yaitu Lukas 1 ayat 1 sampai 4, Lukas sendiri menyatakan bahwa ia menyelidiki segala peristiwa dengan seksama, mengumpulkan dari para saksi mata dan pelayan firman. Artinya apa? Artinya Lukas memang bukan saksi langsung pelayanan Yesua. Ia adalah peneliti dan penyusun berdasarkan kesaksian para saksi hidup. Itu Injil Lukas. Sekarang Injil Yohanes. Tradisi gereja menyatakan penulisnya adalah Yohanes bin Zebedeus, salah satu dari 12 rasul yang ditulis tahun 90 sampai tahun 100 Masehi. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-24 tertulis bahwa murid yang dikasih itulah yang memberi kesaksian dari penulis semuanya dan menuliskan semuanya. Jika ini merujuk pada Yohanes Rasul, maka ia adalah saksi hidup langsung. Sebagian sarjana modern berpendapat Injil ini mungkin disusun oleh komunitas Yohanes berdasarkan kesaksiannya. Ini adalah dasar dari pelajaran sekolah teologia tentang penulis kitab. Sekarang mari kita mulai membahas dari apa yang tadi disampaikan. Kita membuka di dalam kitab Matius 3 ayat 13 sampai 17. Kitab Matius 3 ayat 13 sampai 17. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara supaya saudara bisa mengerti dan memahami ayat-ayat ini. Siap? Bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Kemudian datanglah Yesua dari Galil ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencegah dia dengan berkata, "Seharusnya lah aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku." Akan tetapi sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, "Turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran." Maka dia pun menurutinya.
Dan sesudah dibaptis, Yesua segera keluar dari air dan tampaklah langit terbuka baginya dan dia melihat Roh Elohim sedang turun bagaikan seekor burung merpati yang datang ke atasnya. Dan perhatikanlah suatu suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Ini adalah ayat-ayat yang dibaca orang tadi, saudara-saudara. Saya tidak kenal siapa orang tersebut, tetapi karena ada video yang masuk kepada saya dan video ini pendek, tetapi mematikan bagi orang yang tidak memahami firman Tuhan. Sehingga orang akan mengatakan, iya yo, bener yo, salah kita, bubar saja kita. Kelihatannya sepele, maka saya perlu menanggapi dengan pengetahuan juga. Pertanyaannya menurut saudara logis atau tidak tadi? Logis, iya ya. Karena pertanyaan-pertanyaan logis itulah yang perlu dijawab. Dari mana Matai tahu langit terbuka, sementara Matai tidak ada di tempat? Katakanlah, Matai tidak berada di tempat. Benar kata dia, anggap saja begitu. Tetapi menurut sejarah, tadi kan kitab Matai ditulis oleh siapa? Kitab Matai ditulis oleh siapa? Oleh Matai, saksi hidup. Dari mana Matai tahu Yesua melihat Roh Elohim seperti burung merpati, sementara kalimat seperti itu tidak ada di Injil Markus dan tidak ada di kitab Petrus atau Kepa yang adalah murid Yesua. Pertanyaan yang ketiga, dari mana Matai tahu itu suara dari sorga, sementara Matai tidak ada di situ dan Yesua sendiri tidak pernah mengklarifikasi atau mengkonfirmasi bahwa suara itu mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sementara di kitab Yohanes 5 ayat yang ke-37, suara Bapa itu tidak terdengar. Dari mana Matai tahu mengenai cerita khayalan ini? Jadi seolah-olah kitab kita ini kitab khayalan. Kalau menurut undang-undang penistaan agama sudah kena belum? Sudah. Tapi karena yang ngomong itu bukan orang Kristen, cuek bebek, nggak pusing, ya. Tapi coba kita yang ngomong, langsung didatangi orang dari kepolisian. Inilah ketidakadilan di negara kita. Tetapi tidak apa-apa. Memang firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita memberikan jawaban. Dan jawaban itu secara ilmiah, bukan pokoknya. Ya. Karena pada zaman akhir ini banyak penyesat-penyesat yang akan menyesatkan umat. Karena itulah maka umat Tuhan khususnya di gereja pemulihan firman Surya kebenaran tidak boleh sampai lengah. Karena itu perlu belajar firman dengan baik. Kalaupun saudara tidak mengetahui kitab berbahasa Ibrani atau Yunani, katakanlah yang penting saudara mau belajar dari apa yang saya sampaikan. Seperti yang sudah saya katakan bahwa saya sebagai gembala sidang tidak akan mendustai saudara. Saya akan beritakan apa adanya. Kenapa kita masih beriman kepada Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya Beruah Kodes. Sekarang saya akan memberikan jawaban. Saya perlu ingatkan kembali kepada saudara. Orang bertanya itu ada berapa motivasi?
3 motivasi, benar. Yang pertama, karena memang tidak tahu, maka perlu bertanya. Yang kedua, untuk menguji sebetulnya sampai sejauh mana orang yang saya tanya ini. Yang ketiga, untuk menjebak. Nah, sekarang menurut saudara, orang yang bertanya itu memiliki berapa kemungkinan? 2 kemungkinan, betul. Apa saja? Menguji dan menjebak. Karena itu kita perlu belajar firman supaya jangan, wes lah, bohe. Itu masih mending kalau pokoknya saya tetap beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Mesias dan Ruach Kodes, itu masih mending. Meskipun itu juga kurang karena firman Tuhan mengajar untuk kita mengerti firman. Yang lebih parah kalau mengatakan, iya juga ya, benar juga ya. Nah, kalau seperti itu, iman kita sudah mulai goyah. Jawaban pertanyaan 1 dan 2, ada yang saya gabung karena menyambung, yaitu dari mana Matai tahu langit terbuka dan dari mana Matai tahu Yeshua melihat roh Elohim seperti burung merpati, sementara Matai tidak ada di tempat saat itu. Katakanlah kita ikuti pikiran mereka, Matai tidak ada di tempat. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita, firman Elohim itu ditulis oleh ilham Ruach HaKodes. Seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Sekarang saudara saja yang baca dengan suara yang keras supaya suaranya masuk ke video. Ya. Saya akan mendengarkan suara saudara. Tidak usah ngebut, yang penting seragam. Ya, siap? 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Semua kitab Matai, Markus, Lukas, Yohanes termasuk kitab bukan? Kitab. Jadi semua kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk mengajar. Diilhami oleh Elohim. Sekali lagi, diilhami oleh Elohim atau oleh Ruach HaKodes. Bukan dongeng kitab jatuh dari langit mak gedebuk, tahu-tahu sudah berupa kitab. Bukan. Kitab kita itu bukan kitab yang jatuh dari langit, tetapi kitab yang ditulis oleh orang, kemudian ditemukan, lalu dicetak seperti yang kita miliki sekarang ini. Kira-kira begitu. Jadi semua kitab itu diilhami oleh Ruach HaKodes. Contoh hal yang bisa dipertanyakan dengan pertanyaan serupa, bagaimana Matai tahu kalau Yeshua mengetahui nama seseorang yang baru ingin kenal kepada Yeshua? Kita membuka di dalam kitab Matai 9 ayat yang keempat. Matai 9 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara yang keras. 2, 3. Dan Yeshua setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Di situ dikatakan setelah mengetahui pikiran mereka.
Bagaimana mungkin orang mengetahui pikiran orang lain kalau itu bukan Tuhan? Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Mari kita ucapkan lagi bersama-sama dengan bersuara yang keras. 2, 3. Dan ketika Yesua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, Zakai atau Zakius, dengan bergegas turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Kelihatannya ayat ini biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita perhatikan ada sesuatu yang luar biasa. Yaitu Yesua tahu nama orang yang bertengger duduk di pohon. Padahal saat itu Zakai atau Zakius baru ingin tahu seperti apa Yesua itu. Lukas 19 ayat 2-3. Kita lihat buktinya. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Dan nampaklah seorang pria yang namanya disebut Zakai atau Zakius. Dan dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dan dia adalah seorang yang kaya. Dan dia berusaha untuk melihat Yesua, siapakah dia. Tetapi dia tidak dapat karena kerumunan orang itu sebab tubuhnya pendek. Di ayat yang ketiga dikatakan, dan dia itu siapa? Zakai atau Zakius berusaha untuk melihat Yesua. Siapakah dia? Sudah kenal belum? Belum. Tapi Yesua sengaja berjalan di bawah pohon tempat di mana Zakai duduk di atasnya. Lalu dia mendongak ke atas dan berkata, Hai Zakai, turun, aku ingin menumpang di rumahmu. Dia tidak berkata, hai orang pendek, turun. Tidak. Yesua tidak berkata, hai kamu yang duduk di pohon, turun. Tidak. Tapi Yesua katakan, hai Zakai, turun. Artinya Yesua itu maha tahu. Dan bagaimana Lukas juga bisa tahu kalau Yesua langsung mengetahui bahwa yang bertengger di atas pohon itu namanya Zakai. Karena Yesua mengucapkannya. Kenapa Yesua mengucapkannya? Karena dia tahu persis siapa orang yang ada di atas pohon. Ini mengandung pengertian Tuhan juga tahu siapa saudara. Meskipun kita tidak melihat secara fisik, termasuk orang yang bertanya tadi, Tuhan juga tahu isi hatinya. Lalu bagaimana pula Matai tahu bahwa Yesua tahu pikiran mereka, sedangkan yang ada di pikiran mereka itu tidak diucapkan. Karena Matai menulis di bawah ilham Ruach HaKodes. Karena diberi ilham. Seperti ketika saya pertama kali mencetuskan nama Bapa Yahweh. Sejujurnya saya takut untuk memberitakan awalnya. Kenapa? Karena saya baru mempelajari tentang masalah nama secara khusus. Itu baru 1 minggu. Karena ketika ada orang memberitakan nama Yahweh, saya tolak. Saya katakan, untuk apa nama saja dipermasalahkan? Ternyata nama itu penting. Karena yang membawa keselamatan itu nama. Pribadi seseorang atau pribadi sesuatu yang bisa menyelamatkan. Kalau orang mengatakan, nama tidak penting. Kenapa orang yang belum menerima Yahweh mengatakan nama Yesus berkuasa? Bukankah Yesus itu juga nama?
Kalau tidak penting, tidak usah pakai Yesus, pakai saja nama Sarmujito. Saya mendoakan orang sakit dalam nama Sarmujito, sembuh. Sampai tanganku pegel, sampai orangnya kesel, sembuh atau enggak? Tidak, karena nama membawa kuasa. Ya, nama Yahweh membawa kuasa. Coba kita membuka Kitab Markus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Akan tetapi ada beberapa ahli kitab sedang duduk di sana dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Bertanya-tanyanya di mana? Dalam hati. Mengapa orang ini mengucapkan hujat seperti itu? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu, Elohim? Pertanyaannya, bagaimana mungkin Markus tahu isi pikiran ahli kitab yang mengatakan, mengapa orang ini mengucapkan hujat seperti itu? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu, Elohim? Bagaimana Markus bisa tahu, saudara-saudara? Halo? Karena diilhami oleh Roh Kudus, maka dia menulis apa yang ada di dalam isi hati orang tersebut. Dan ini juga sekaligus membuktikan bahwa Yeshua itu Elohim karena mengetahui pikiran mereka. Kita ini bukan film karton atau sinetron TV yang apa yang dipikirkan atau diucapkan dalam hati bisa didengar atau bisa dibaca. Pernah saudara nonton sinetron televisi, ada seseorang sedang berpikir di dalam hatinya, tetapi kedengaran suaranya banyak, atau yang berupa ketikan tulisan, itu film karton atau TV. Saudara bisa tahu apa yang ada di pikiran saya sekarang? Tidak tahu. Tetapi kalau diilhami oleh Roh, maka orang akan tahu. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menerima keilahian Yeshua? Orang-orang Yahudi melihat Yeshua dari sisi yang berwujud manusia, yang tidak mungkin sebagai Elohim juga, padahal mereka menyebut Yeshua dengan Adon juga, dan mereka tahu sebutan Adon itu juga sebutan untuk Yahweh. Jadi orang Yahudi ini juga mengingkari statementnya sendiri, tidak konsisten. Bukti mereka melihat Yeshua dari sisi yang berwujud manusia jasmaninya. Matius 13 ayat yang ke-55. Matius 13 ayat yang ke-55. Mari kita ucapkan bersama dengan bersuara. 2, 3. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Miriam dan saudara-saudara laki-laki Yakov dan Yoses dan Simon dan Yehuda? Jadi mereka itu memandang Yeshua dari sudut manusia. Bagaimana mungkin dia Tuhan, kira-kira begitu. Padahal mereka menyebut Yeshua dengan Adon. Dan di dalam pikiran Yahudi, Adon juga dipakai untuk menyebut Yahweh. Itu yang pertama. Dulu ketika saya membuat buku yang pertama yang berjudul Pertanyaan Umum Seputar Nama Yahweh dan Allah, saya tidak mikir, saudara-saudara. Jujur saya tidak mikir sama sekali. Karena saya tinggal ngetik, semua muncul di otak saya. Dan ternyata sampai sekarang masih relevan.
Itu buku yang pertama saya. Saya membuat itu 1 minggu kalau tidak salah ingat. 1 minggu pun karena yang lama nulis Ibraninya dari kanan ke kiri. Programnya belum ada waktu itu. Jadi nulisnya 1 per 1, 1 huruf. Itu jawabannya semua itu ada di otak seperti saya didikte, saudara-saudara. Itulah ilham Ruach HaKodes. Jadi ketika Matai menulis surat, katakanlah dia tidak ada di tempat, atau bukan Matai yang menulis, tetapi karena diilhami oleh Ruach HaKodes, maka tidak salah isi kitabnya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, yang salah apanya? Terjemahannya, bukan isi kitabnya. Terjemahan tentu bisa salah. Sekarang yang kedua, kenapa roh Elohim seperti burung merpati tidak ada di kitab Markos dan Kepa? Injil sinoptis, yaitu Matai, Markos, Lukas, dan Yohanes itu disebut Injil sinoptis. Ditulis sebagai saksi hidup dengan versi yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Jadi memang harus tidak sama. Kalau harus sama, kenapa ditulis berkali-kali? Untuk apa? Ilustrasinya begini, saudara. Misalkan ada orang 4, katakanlah Pak Sarmujito, Pak Gembala Irawan, Pak Andreas, kemudian Bu Ari, katakanlah 4 orang ya. Berjalan bersama dengan saya. Lihat tabrakan di jalan, bras. Yang ketabrak ini helmnya copot, gelundung. Kemudian masuk got. Apakah keempat orang yang saya sebut tadi bisa memberikan laporan sama persis? Tidak. Pak Sarmujito mungkin menyoroti kejadiannya. Oh itu salah sih, tadi harusnya begini, yang betul begitu. Nah Pak Gembala Irawan menyoroti lagi, itu helmnya masuk got. Ada enggak pernyataan kejadiannya tadi oleh Bapak Gembala Irawan? Enggak ada. Karena menyorotinya dari sisi yang berbeda. Kemudian Pak Andreas melihat orangnya berdarah-darah, langsung diangkut ke ambulans, dibawa ke rumah sakit. Lain lagi. Bu Evangelis Maria Winarni mengatakan, oh sepeda motornya itu sampai enggak berbentuk. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Benar semua. Ya. Jadi keempat Injil, yaitu Injil sinoptis, Matai, Markos, Lukas, Yohanes, itu menyoroti dari sisi-sisi yang berbeda. Itulah sebabnya peneliti kitab suci mengatakan bahwa Injil Matai itu lambangnya singa, melambangkan raja. Injil ini menekankan Yesua sebagai raja keturunan Daud dan penggenapan nubuatan mesianik. Itu Injil Matai. Kemudian Injil Markos itu lambangnya lembu atau anak sapi jantan, melambangkan korban dan pelayanan. Markos menonjolkan Yesua sebagai hamba yang menderita dan berkorban. Jadi isinya itu berkisar tentang itu. Kemudian Injil Lukas melambangkan manusia atau wajah manusia.
yaitu melambangkan kemanusiaan Yesua. Lukas menekankan Yesua dalam perannya seperti manusia sejati, dekat dengan orang kecil, penuh belas kasihan dan sebagainya. Tetapi Yesua itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Saudara harus jawab dengan tegas. Yesua bukan manusia, tetapi seperti manusia. Coba katakan, Yesua bukan manusia, tetapi seperti manusia. Katakan. Jadi statement Yesua 100% Tuhan, 100% manusia, benar atau salah? Salah. Yesua Hamasia? Dialah Yahweh, karena dia adalah manifestasi dari Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Sekarang Yohanan, Injil Yohanan itu lambangnya Raja Wali atau elang, melambangkan keilahian dan ketinggian sorgawi. Yohanan langsung membuka Injilnya dengan pernyataan bahwa firman adalah Yahweh yang menjadi daging. Jadi tiap-tiap Injil itu menyoroti Yesua dari sudut-sudut yang berbeda untuk memberikan penjelasan kepada umatnya termasuk saudara dan saya. Dan keempat simbol ini sering disebut sebagai tetramorf, bukan tetragramaton, tetapi tetramorf. Kalau tetragramaton itu apa? 4 huruf yang bisa dibunyikan sebetulnya. Sekarang yang ketiga, Yesua kok tidak mengklarifikasi? Jawabannya apa? Memang tidak setiap ucapan orang selalu diklarifikasi. Yesua mengklarifikasi ucapan yang perlu diklarifikasi dan diberi penjelasan. Nah, kalau Yesua tidak mengklarifikasi artinya sudah, sudah jelas. Jadi tidak perlu diklarifikasi. Coba kita membuka Yohanan 18 ayat 37. 18 ayat 37. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Lalu Pilatus berkata kepadanya, jadi apakah engkau seorang raja? Yesua menjawab, engkau berkata bahwa aku adalah seorang raja. Untuk itulah aku telah dilahirkan dan untuk itulah aku telah datang ke dunia supaya aku dapat bersaksi dalam kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku. Jadi kalau orang tidak mendengarkan suara kebenaran, ya dia bukan berasal dari Elohim. Engkau berkata aku adalah seorang raja. Itu kata siapa? Pilatus. Kemudian diklarifikasi oleh Yesua. Benar, engkau berkata bahwa aku adalah seorang raja. Untuk itulah aku dilahirkan dan untuk itulah aku telah datang ke dunia supaya aku dapat bersaksi dalam kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku. Jadi kalau tidak mendengarkan suara kebenaran berarti tidak mendengar suara Yesua. Kenapa Yesua mengklarifikasi ucapannya Pilatus? Karena ucapan Pilatus itu sepenggal, sehingga perlu dijelaskan. Yang berikut, Markus 3 ayat 33 sampai 35. Markus 3 ayat 33 sampai 35. Mari kita ucapkan lagi bersama-sama. 2, 3. Dan dia menjawab kepada mereka dengan mengatakan,
siapakah ibuku atau saudaraku? Dan sambil memandang mereka yang duduk di sekelilingnya, dia berkata, lihatlah ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Elohim, dia adalah saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku dan ibuku. Jadi Yesua mengklarifikasi ketika ada orang, kan Yesua sedang mengajar di sebuah rumah, penuh sesak orang. Lalu ada orang teriak dari luar, Yesua, ini orang tuamu datang mencari engkau. Gitu ya. Nah ini diklarifikasi oleh Yesua, siapa bapakku, siapa ibuku. Lalu dia menunjuk orang-orang yang ada sekelilingnya. Inilah ayahku, inilah ibuku, inilah saudaraku, yaitu orang yang melakukan kehendak Yeshua HaMashiach. Nah yang menjadi pertanyaannya, saudara mengikuti kehendak Yeshua atau tidak? Lalu saya lanjutkan lagi. Kenapa ucapan yang mengatakan inilah anakku yang kukasihinya, yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini sudah jelas sehingga tidak perlu diklarifikasi. Yang dimaksud dengan anak bukan berbicara seperti manusia yang terkadang menyangkut segi biologis jasmani. Simeon Sulistyo, anaknya Yakub Sulistyo, ini berdasarkan segi jasmani biologis. Tetapi tidak semua kata anak itu berbicara tentang faktor biologis. Contohnya, anak panah. Apakah panahnya punya anak? Maksudnya anak panah itu apa? Senjatanya, bukan busurnya. Itu anak panah, ya. Kemudian anak ambarawa. Apakah ambarawanya brojoli punya anak saudara? Tidak. Jadi apa yang dimaksud dengan anak ambarawa? Orang yang berasal dari ambarawa, ya. Anak tangga, apakah tangganya punya anak? Tidak. Tapi yang disebut anak tangga apa? Terap-terapannya itulah anak tangga. Anak baju, apakah bajunya punya anak? Tidak. Yang dimaksud anak baju apa? Kancing, benik. Ya. Jadi tidak setiap kata anak itu berbicara secara biologis. Yeshua disebut anak Elohim. Kapan brojoli? Siapa bidannya? Katanya. Ya bidannya ndasmu kui. Ini tidak bicara soal anak secara biologis. Yeshua putra Elohim itu karena sebutan untuk Yeshua ketika Yahweh bermanifestasi menjadi seperti manusia. Lah Tuhan kok nangis, Tuhan kok tidur di buritan kapal. Nah ini karena melihat Yeshua dari sudut manusiawi. Ingat saya pernah menyampaikan firman dengan judul peran tiga berganda. Itulah peran yang Yeshua ada di dalam kehidupannya. Namanya juga seperti manusia. Manusia nangis enggak? Nangis. Binatang saja bisa nangis, kok manusia enggak bisa nangis. Makanya kalau orang enggak bisa nangis ini tanda tanya, ini orang apa bukan?
Meskipun tidak mengeluarkan air mata, tangisan itu bisa dari dalam hati. Ya, hatinya menangis, keloro-loro. Jadi pertanyaan tadi menurut saudara yang bertanya itu orang Kristen atau bukan? Bukan, ya. Jadi sepertinya yang bertanya bukan Kristen dan tujuannya mau menjebak serta tidak mencari kebenaran, melainkan mencari kelemahan yang tidak ada kelemahannya. Artinya memandang kekristenan dari sudut yang berbeda. Karena itu saya katakan kalau Anda mengimani agama Anda, imani, pelajari kitab Anda dengan sebaik mungkin. Supaya Anda menemukan kebenaran yang sejati dari kitab saudara. Jangan ngutek-ngutek kitab orang. Kalau ngutek-ngutek kitab orang, bisa menemukan kebenaran tidak? Tidak, karena yang dicari kesalahannya. Ada kebenaran ya di skip. Yang menyatakan bahwa Yeshua tahu isi hati kok ditulis, itu apa masuk akal? Memang tidak masuk akal karena ilham Ruah Kodes. Nah, orang yang tidak beriman ya tidak mengakui itu. Mengakuinya kitab turun dari surga mak gedebuk. Sudah berupa kitab. Bisa dipahami sampai di sini, saudara? Karena itu bagaimana saudara memandang kitab suci kita? Buka pintu hati untuk mempelajari dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mempelajarinya? Dengan cara membaca. Nah, kalau membaca saja tidak, apa yang ada di otak kita? Di gereja kita ada pembacaan kitab suci. Kalau kita tidak membaca, apa yang ada di otak kita? Ya tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena itu perlu saudara ketahui bahwa kekristenan itu bukan agama. Kalau di KTP Pak Yakob agamanya apa? Kristen. Tapi kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia untuk menyelamatkan umat ciptaannya yang sempurna. Kesempurnaan manusia apa, saudara-saudara? Yang pertama, kemarin baru saya sampaikan, ketika Bapak Yahweh menciptakan manusia, kesempurnaannya apa? Tidak mati. Yang kedua, diberi kehendak bebas. Nah, termasuk hari ini saudara sudah mendengarkan firman ini. Itu kehendak bebas saudara. Mau mendengarkan suara kebenaran, yaitu suara Yeshua HaMashiach yang baru saja saya sampaikan, karena kitab suci ini ditulis dengan ilham Ruah HaKodes, atau saudara berpikir secara logika. Memang kalau berbicara tentang Tuhan, itu bukan tidak masuk akal, tidak masuk logika, tetapi melampaui logika kita. Justru kalau Tuhan itu bisa dilogikakan, saya katakan itu bukan Tuhan, karena masuk logika manusia biasa. Contohnya tentang kekekalan, kapan Tuhan itu ada? Semiliar, miliar, juta, ribu tahun. Sampai mulut kita doer, tetap itu ada awalnya. Paham saudara-saudara? Padahal Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Makanya dia disebut Alef Wetau, yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu, berbahagialah saudara yang beriman kepada Bapa Yahweh. Terkadang saya bingung, orang Kristen kok anti dengan nama Yahweh.
Padahal Bapak Abraham, Yitzhak, Yakob, Mose, Daud, dan semua nabi menurut kitab suci kita sesembahannya bernama Yahweh, bukan Allah. Tetapi oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, Abraham, Yitzhak, Yakob, Mose, Daud, dan sebagainya, nama sesembahannya siapa? Allah. Lah ini kan aneh. Pak, Allah sudah dipakai pertama kali oleh orang Kristen Arab. Yes, betul, saya tidak memungkiri. Tetapi pertanyaannya, kenapa orang Kristen Arab menggunakan nama Allah? Dari mana kata Allah itu? Itu adalah satu di antara 360 dewanya orang suku Quraisy, Arab kuno zaman jahiliyah. Jauh Islam belum ada. Sudah dipakai oleh kekristenan, diawali mengadopsi dari salah satu sesembahannya suku Quraisy. Jadi senter iman kita kepada siapa, saudara? Kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Maksudnya karena Yahweh telah turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia untuk menyelamatkan kita, maka dia ketika lahir disebut sebagai Yeshua, yaitu yang menyelamatkan umatnya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara mengakui sebagai umat Elohim? Tentu kita semua mengakui. Yang jadi masalahnya, apakah Tuhan mengakui pengakuan kita? Ini yang tanda tanya. Lalu bagaimana Pak supaya kita diakui oleh Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Simpel saja. Kemarin pada saat ada baptisan, saya katakan baptisan itu bukan tiket masuk ke surga atau ke Samayim. Bukan. Tetapi merupakan tanda pertobatan, tanda penundukan diri kita kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Artinya setelah dibaptis harus menjadi pelaku firman. Kalau habis dibaptis merampok, ditangkap polisi, ditembak mati, ya masuk neraka. Meskipun sudah dibaptis. Tapi coba penjahat yang ada di samping Yeshua, apakah dia sudah dibaptis? Belum. Apakah dia sudah bersaksi? Belum. Apakah dia sudah beribadah di sinagog? Belum. Tapi Yeshua katakan hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ingat Tuhan melihat isi hati kita, saudara. Saudara mau berbuat jahat terhadap saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu isi hati kejahatan saudara. Termasuk satu dengan yang lain. Karena itu murnikan hati kita untuk menjadi pelaku firman. Jangan memendam kepahitan hati terhadap siapapun. Karena kalau membawa kepahitan, menurut firman yang ada di kitab Mazmur, kita ini seperti hewan tidak berakal budi. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini mengingatkan kepada kita untuk kita belajar dengan lebih giat lagi tentang firman. Sehingga ketika ada orang yang memintai pertanggungan jawab, kita tidak bingung dan akhirnya kita hanya berkata, iya juga ya, iya juga ya. Tetapi kita tetap memiliki iman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes dengan teguh. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa Surgawi Yahweh Elohim kami sangat bersyukur pada pagi hari ini sudah mendengarkan isi hati-Mu. Membuat iman kami semakin kuat di dalam Engkau, bahwa kitab suci yang kami imani selama ini bukan kitab khayalan, bukan kitab dongeng, tetapi kitab yang diilhami oleh Elohim, yang memberikan kebenaran,
menyampaikan Haleluya. kebenaran bagi setiap kami, menjadi terang dalam kehidupan kami, yang membawa kehidupan, yang membawa keselamatan kepada setiap kami. Pakai setiap kami, pakai Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini Bapak, untuk menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, supaya mereka yang berasal dari Engkau, mereka yang Tuhan tetapkan untuk mengalami kehidupan, mereka menerima kebenaran itu, mereka diselamatkan, dan mereka memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Karena kami tahu, kami memahami, Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi Engkau menghendaki setiap orang percaya dan Haleluya. diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Ruach HaKodes akan memeteraikan kebenaran sabdamu kepada setiap kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan masing-masing. Berkati Bapak Gembala Yakub Sulistyo dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, hikmat, akal budi Terima yang kasih, berasal daripada Tuhan. Tuhan. Semakin singkapkan rahasia-rahasia kebenaran Terima sabdamu kasih. untuk disampaikan dan diajarkan kepada setiap kami dan kepada domba-dombamu yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji akan namamu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami semakin yakin bahwa kitab yang kami imani bukanlah kitab khayalan, bukan kitab dongeng, tetapi kitab yang diilhami oleh Ruach HaKodes, yang bisa untuk mengajar, memberikan pengertian tentang kebenaran dan keselamatan. Oleh karena itu, kami berdoa untuk orang yang mencari kebenaran. Temukanlah kebenaran itu ya Bapa. Tetapi apabila orang berusaha untuk mencari kesalahannya, Engkau pun bisa membuat yang didapat adalah kebenaran. Asal mereka membuka hati. Buka hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang. Kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami selama di perjalanan. Jauhkan dari mara petaka bahaya di jalan, tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah, kami akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.